Hello everybody, kembali lagi bersama Ekspedisi Podcast. Gimana nih kabar kalian? Semoga tetap sehat-sehat terus ya. Ngomong-ngomong, udah lama ya kita nggak ngobrol-ngobrol lagi. Masih inget nggak nih sama teman-teman Ekspod? Nih, aku ingetin lagi. Di sini ada aku sendiri, Ida, lalu ada Vanessa, Moses, Chrysopras, Rahel, dan Stefanus. Kali ini kita akan membahas mengenai hal yang asik dan kekinian banget loh. Mau tahu nggak nih? Mau tahu dong. Kita tebak-tebakan dulu deh. Kemarin kan tentang pekerjaan. Mungkin sekarang tentang hidup berkeluarga. Masih salah. Ayo tebak lagi, aku kasih clue deh. Jadi kali ini kita itu akan membahas mengenai sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia. Ayo tebak-tebak lagi. Sandang? Atau papan? Atau mungkin pangan? Pangan bukan? Iya Vanes, bener banget. Jadi kita kali ini akan membahas mengenai pangan atau makanan. Makanan? Hanya makanan? Ya enggak dong. Kali ini kita akan membahas mengenai produk makanan di industri 4.0. Industri 4.0 itu apa sih? Berdasarkan sumber yang aku baca, revolusi industri 4.0 mengintegrasikan teknik otomasi, komputer, dan jaringan internet untuk meningkatkan produktivitas di bidang industri. Contohnya, dalam industri makanan, seperti pada industri makanan di Jepang, banyak pengusaha yang menggunakan robot untuk memproduksi sushi dengan berbagai topping. Nah, kalau produk makanan di industri 4.0 itu kira-kira seperti apa ya? Menurut aku, makanan di industri 4.0 ini adalah sebuah produk makanan yang diproduksi menggunakan teknologi-teknologi canggih yang dapat memproduksi makanan ini dalam jumlah banyak dan waktu yang singkat. Menurut aku nih ya, contoh dari produk makanan industri 4.0 ini adalah fast food. Oh, kayak gitu. Makasih ya. Mengenai fast food ya ini, kalian ada nggak sih yang suka sama fast food? Pasti hampir semuanya suka ya kan? Kalau boleh tahu nih, apa sih yang membuat kalian tuh suka sama fast food? Ini ya, aku beritahu. Fast food itu cepat sajikan sehingga kita tidak perlu lama-lama menunggu makanan. Lebih praktis dan pastinya harganya terjangkau. Untuk rasa ya tentunya enak. Itu menurutku sih. Wah, iya Chris. Berpengalaman nih, hehehe. Iya dong, biasanya aku pesan makanan lewat aplikasi ojek online. Di mana di sini kita bisa cepet banget dan praktis dalam memesan makanan. Jadi nggak perlu repot untuk membeli atau mencari makanan. Jarak pun juga sudah bukan penghalang. Aku sering banget nih memesan berbagai makanan fast food lewat aplikasi ojek online. Tak jarang aku juga mendapatkan promo sehingga harga makanan menjadi lebih murah dan pastinya lebih terjangkau. Nah, bener banget. Di sini kita bisa melihat keikutsertaan kecanggihan teknologi di era 4.0, yaitu setiap restoran yang berlomba-lomba memasarkan makanannya dengan segala cara, yaitu dengan melakukan strategi bisnis di era revolusi industri 4.0, dengan memanfaatkan aplikasi ojek online nih misalnya, sebagai salah satu kemajuan di era industri 4.0 dalam bidang teknologi. Hal ini dilandasi dengan ciri khas era ini, yaitu segala sesuatu yang serba online. Wah, keren ya. Chris, tapi kamu jangan sering-sering makan fast food ya. Karena nggak baik bagi tubuh loh. Emangnya kenapa? Karena terlalu banyak mengonsumsi junk food dapat menyebabkan penyakit kanker nantinya. Bisa jelasin nggak? Kanker secara umum itu apa sih? Ini aku jawab. Jadi, kanker merupakan penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh.
Pertumbuhan sel abnormal ini dapat merusak sel normal di sekitarnya dan pada bagian tubuh yang lain. Maksud pembelahan sel abnormal itu apa, Nus? Jadi, tubuh manusia itu terdiri atas 30 sampai 40 triliun sel. Sel ini menyusun organ tubuh dan membentuk sebuah sistem. Misalnya, sistem pencernaan dan lain-lainnya. Dengan ukuran yang sangat kecil, mereka akan terus berkembang dengan cara membelah diri. Proses ini diatur oleh sebuah sistem. Nah, kalau sel normal biasanya, dia itu mengikuti siklus pembelahan oleh sistem. Sedangkan sel abnormal ini tidak dapat dikendalikan lagi oleh sistem. Inilah seluk-beluk dari kanker. Serem banget ya penyebab karena MSG di junk food. Berdasarkan sumber yang aku baca ini, Chris, bukan berasal dari MSG-nya, namun kalorinya yang dapat membuat orang menjadi obesitas. Dan yang seharusnya ditumpas oleh sel kekebalan tubuh, malah terdorong sama lemak deh. Lah, kenapa obesitas? Apa hubungannya? Aku bantu jawab ya, Nus. Aku pernah baca nih dah, kalau kegemukan itu bukan hanya tambah lemak, tapi juga ada perubahan hormon. Misal, hormon leptin yang memicu kanker. Iya deh teman-teman, aku kapok makan junk food terus. Aku bakal jaga pola makan aku mulai sekarang. Terima kasih teman-teman. Aku mau ajak teman-teman di rumah ngobrol nih. Bentar, aku pakai bahasa Inggris aja deh. Oke, 1, 2, 3, go! By the way, are you guys like eat junk food or fast food? It might be hard for you to get away from this fast food, but let me give you a motivation. True wealth is not gold nor diamonds, but true wealth is health. It's nice, Ida. So, let's all take care of our health. Jika dipikir-pikir dengan mengesampingkan kesehatan, produksi makanan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi di era revolusi industri 4.0 ini sangat menguntungkan ya. Benar banget nih, industri ini punya banyak peluang yang bisa digali, seperti mendatangkan banyak modal melalui investasi, membuka lapangan pekerjaan yang luas, dan mensejahterakan daerah-daerah di pelosok dengan keunggulan makanan khas daerah masing-masing. Iya, bener banget itu Hel. Selain hal itu, produksi makanan di era 4.0 ini menjadi sangat praktis dan lebih meningkat produktivitasnya. Sebab mereka memanfaatkan kemajuan teknologi dalam bentuk mesin-mesin di pabrik. Untuk segi rasa, jangan ditanya, kita sudah punya berbagai kemajuan teknologi yang dapat mencari sumber informasi. Dan bahkan, bahan yang sederhana bisa diolah sedemikian rupa dengan kemajuan iptek sehingga menghasilkan cita rasa yang diinginkan. Nah, aku punya pertanyaan nih. Bagaimana sebuah restoran atau perusahaan mempertimbangkan keuntungannya? Dengan cara apa? Aku mau jawab nih. Aku ingat dulu itu kita pernah mempelajari tentang BEP kan? Ingat nggak? Dimana dalam usaha makanan tentunya perlu penghitungan BEP yang digunakan untuk menentukan dan mencari jumlah barang yang harus dijual kepada konsumen pada harga tertentu untuk menutupi biaya-biaya yang timbul serta mendapatkan keuntungan. Oh iya, aku ingat. Di sana ada perhitungan dengan komponen seperti biaya tetap, biaya variabel, dan harga jual kan? Iya, aku ingat. Hehe, makasih ya, Chris. Namun, di samping keuntungan yang diperoleh, perlu kalian ingat, agar kita jangan sekali-sekali melupakan tentang alam dan ciptaan Tuhan, yang tidak dapat dipungkiri oleh masyarakat di dunia ini dari zaman ke zaman. Pola dan hidup serta pola pikir yang sudah mulai berubah. Banyak dari mereka yang menjadi acuh tak acuh, juga tidak mementingkan alam dan kelestarian ciptaan Tuhan.
Benar juga, banyak sekali tindakan manusia yang sangat merugikan. Contohnya saja pada industri pengolahan makanan di 4.0 ini, di mana kemasan produk pada zaman dulu masih tradisional, seperti daun jati maupun daun kelapa. Tapi sekarang, semakin berkembangnya zaman, banyak dari produk makanan yang menggunakan plastik, karena penggunaannya yang efektif. Namun, plastik sangat merugikan di mana plastik susah sekali terurai dan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Benar banget, selain penggunaan plastik, ada juga penggunaan lainnya yang sangat berdampak bagi lingkungan, yaitu penggunaan mesin-mesin yang canggih, misalnya nih cerobong asap pabrik. Hal ini akan menimbulkan kerugian berupa pencemaran udara. Sungguh meresahkan ya, ternyata di balik berbagai keuntungan ada beberapa dampak negatif yang diberikan. Selain itu, menurutku pola dan gaya hidup manusia juga berubah, di mana budaya membuang sampah pada tempatnya seringkali dilanggar. Banyak sekali sampah-sampah yang berserakan. Hal ini karena adanya sikap acuh tak acuh yang muncul dalam diri manusia. Seringkali sampah-sampah ini menyumbat aliran air dan membuat air jadi kotor. Dan apalagi jika sampah itu adalah sampah industri yang mengandung bahan kimia berbahaya. Tentunya hal ini akan dapat merusak ekosistem. Dan jika sampai dikonsumsi oleh manusia, akan dapat menimbulkan penyakit, bahkan kematian. Serem banget gitu loh. Benar, kerugian memang tak bisa dipungkiri keberadaannya. Seharusnya kita sebagai manusia yang berakal budi, harus sama-sama mengupayakan penanggulangan atas apa yang kita lakukan. Misalnya untuk plastik, kita bisa melakukan reduce, reuse, dan recycle. Untuk sampah, kita harus membangun dalam diri kita sikap peduli lingkungan dan kesadaran membuang sampah pada tempatnya. Benar, Chris. Kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling tinggi karena memiliki akal budi dan hati nurani. Oleh sebab itu, kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna wajib ikut serta menjaga kelestarian ciptaannya, seperti menjaga alam sekitar dan ekosistemnya. Di zaman revolusi industri 4.0 ini, selain menjaga alam ciptaan Tuhan, kita sebagai ciptaannya harus menjaga kesehatan tubuh kita, yang disebutkan sebagai bait Allah. Kita harus mengonsumsi makanan yang sehat, dan tidak sering mengonsumsi junk food, serta tidak bermalas-malasan melakukan sesuatu, hanya karena semuanya dapat kita peroleh secara mudah. Semua ini kita lakukan demi kelangsungan hidup kita, dan upaya untuk menghargai hidup yang telah Tuhan berikan kepada kita, serta sebagai usaha melestarikan ciptaan Tuhan di zaman sekarang ini, yaitu zaman revolusi industri 4.0. Nah, bagaimana teman-teman? Bermanfaat bukan penjelasan kami? Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat buat kalian semua ya, dalam menyikapi era baru ini. Ikan hiu kena borgol. Thank you all. See you next time. Bye-bye.